Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Izanur Baladin Muhammad kali ini akan storytelling mengenai film The Pursuit of Happiness yang menceritakan tentang American Dream yang sangat luar biasa, dan saya akan mencoba untuk menceritakan ulang atau storytelling mengenai film tersebut ya. The Pursuit of Happiness adalah sebuah film biografi ya, buatan tahun 2006 yang menceritakan kisah hidup Chris Gardner, seorang salesman yang berhasil eh, yang yang berhasil menjadi pialang saham kaya. Film ini disutradarai oleh Gabriel Mugino. Skenarionya ditulis oleh Steve Conrad berdasarkan memoir berjudul sama yang ditulis oleh Gardner bersama Quincy Thorpe. Film ini diproduksi oleh Columbia Pictures. Banyak hal menarik dari alur cerita ini ya. Contohnya ketika Chris naik taksi dengan Jay Twistle, seorang manajer di Peter. Chris berusaha untuk menarik perhatian Jay dengan permainan Rubik yang tidak dapat diselesaikan oleh Jay. Chris pun berhasil menyelesaikan Rubik tersebut. Sayangnya, meskipun berhasil menyelesaikan Rubik tersebut, Chris tidak memiliki cukup uang untuk membayar taksi. Nah, Chris pun melarikan diri dari sopir taksi tadi dengan cara keluar langsung pas lampu merah gitu ya. Lagi-lagi meskipun berhasil melarikan diri, portable phone scanner miliknya tertinggal di stasiun kereta. Dan alat tersebut diambil oleh gelandangan stres yang mengira bahwa portable phone scanner milik Chris adalah time machine atau mesin waktu. Di adegan ini mungkin bila kita menjadi Chris, seorang Chris Gardner, kita akan berpikir bahwa ini adalah hukuman yang pantas akibat menipu seorang ya, karena Chris tadi nggak bayar taksi. Dalam hal ini Chris menipu supir taksi dengan tidak membayar haknya. Tapi bila kita telusuri pada adegan-adegan film selanjutnya, pasti kita akan berpikir lain. Ya. Kejadian selanjutnya adalah Chris berhasil masuk di Denver dan mengikuti program internship tanpa bayaran. Meskipun begitu ya, Chris tetap menjual seluruh portable phone scanner yang masih tersisa. Sampai akhirnya bank tempat Chris menyimpan uang mengambil seluruh uang milik Chris karena ia menunggak pajak. Chris pun menjadi bangkrut dengan hanya mengantongi uang sebanyak ya sedikit lah ya uang yang dia kantongi pada waktu itu, pas waktu setelah dia disuruh bayar pajak itu. Sampai akhirnya ia dan anaknya itu namanya Christopher ya, sampai akhirnya ia dan anaknya terkadang menggelandang atau tinggal di penampungan. Kasihan banget ya. Chris pun inilah perjuangan seorang Chris Gardner dalam proses hidupnya yang sangat luar biasa. Tentunya film ini bisa sangat menginspirasi ya, untuk siapapun yang menonton kisah tentang American Dream ini. Chris pun akhirnya bertemu ya dengan gelandangan yang pernah mengambil portable phone scannernya dan mengambil kembali. Sayangnya alat tersebut rusak, namun Chris berhasil memperbaikinya dan ia mendapat uang dari hasil penjualan tersebut. Chris sangat menyediakan waktu sekali dan bekerja keras untuk di malam-malam dia tidak pernah tidur untuk memperbaiki alat portable phone scannernya itu ya.
Sebenarnya garis besar peristiwa di atas ya apa ya, yang tadi andai saja portable bonds ini tadi tidak diambil oleh gelandangan stres, mungkin Chris benar-benar nggak punya harapan untuk meneruskan program internasional yang tersisa kira-kira 2 bulan. Tapi ternyata di balik kesulitan yang dialami tetaplah ya pasti ada hikmahnya ya. Ya mungkin kita kalau ingat Quran surat Al-Insyirah ayat 6 ya, mungkin berbunyi sesungguhnya Tuhan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, karena selain itu karena uangnya udah habis untuk membayar tunggakan pajaknya, Chris justru mendapatkan ide untuk menjual produk perusahaan. Terkadang kita tidak tahu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah tidur. Justru kemalangan yang kita alami adalah hasil dari kasih sayang dari Tuhan untuk menolong kita di kemudian hari. Itulah sebuah proses hidup, dan itulah Tuhan memberikan cobaan. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar nalar atau di luar kemampuan hambanya. Pasti Tuhan sudah mengukur dan pasti hamba itu dianggap mampu untuk menghadapi cobaan tersebut. Tinggal kita mampu dan tidak menyerah untuk keluar dari lubang jarum itu. Nah, di akhir cerita ini Chris akhirnya berhasil diterima sebagai karyawan tetap lah di Dan Witter. Dan inilah awal mula kebahagiaan seorang Chris Gardner. Sebuah pencapaian luar biasa atas usaha kerasnya ya. Pilihannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk ya menghidupi anaknya Christopher. Disitulah turning point seorang kebahagiaan seorang Chris Gardner terlihat singkat dibandingkan perjuangan dan penderitaan yang dialaminya. Tapi justru disitulah kebahagiaan sejati yang dirasakan bagi orang yang memang berjuang untuk mencapai cita-citanya tanpa ada rasa menyerah. Itu. Ada banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita ambil, di mana hal tersebut adalah suatu bentuk gambaran kehidupan. Betapa kita tahu betapa susahnya mencari pekerjaan, betapa susahnya kita hidup, menghidupi keluarga kita, betapa susahnya ketika kita ada dalam posisi yang terdesak, banyak tagihan, banyak tuntutan ini itu ya. Film tersebut mengajarkan ya bagaimana arti daripada perjuangan, yang mana istilah menjelaskan bahwa hidup bagaikan pendakian dengan semangat dan usaha yang dilakukan baru bisa mencapai puncak keberhasilan. Ya, tidak ada kata ragu untuk mencoba banyak hal. Dan kalau semboyannya orang Amerika untuk mencapai impiannya, itu mereka sangat memperhatikan apa yang namanya waktu ya. Time is money gitu kan bagi mereka. Bagi American, waktu itu kalau kamu mau mencapai impian bahwa kita harus menyisihkan banyak waktu kita untuk perjuangan, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, dan selalu bangkit di dalam keterpurukan apapun itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing, storytelling saya mengenai American Dream, sebuah film The Pursuit of Happiness. Ya, filmnya sangat menarik ya. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.